Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasyana Bilalutan, mahasiswa BINUS University jurusan Business Law. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai hukum rumah susun atau land condominium. Dalam UUD 45 pasal 28H ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau. Nah, di Indonesia masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan, yang mengakibatkan terbentuknya kawasan yang kumuh. Dalam hal ini, dibentuklah UU Rusun untuk menunjukkan keberpihakan negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun. Hukum mengenai rumah susun memiliki prinsip dasar atau asas yang dianut oleh hukum tanah nasional. Asas tersebut merupakan asas pemisahan horizontal. Asas ini menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman di atasnya. Asas pemisahan horizontal ini merupakan kebalikan dari asas pelekatan yang mengatakan bahwa bangunan dan tanaman merupakan satu kesatuan dengan tanah. Sebaliknya, asas pemisahan horizontal menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Jadi, konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Dalam asas ini, dimungkinkan dalam satu bidang tanah yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas tanah secara bersamaan. Misalnya, ada tanah hak milik individu, di atasnya dibuat perjanjian dengan pihak konstruktor agar dapat dibangun gedung perkantoran yang diletakkan HGB selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Jadi, dalam sebidang tanah ada dua hak yang melekat, yaitu hak primer yang dimiliki hak milik individu atau hak menguasai negara, dan hak sekunder yang dimiliki oleh hak pakai, hak pengelolaan, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain. Apakah itu rumah susun? Jadi, menurut UU nomor 16 tahun 1985, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arahan horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Setelah itu, apakah itu bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama? Jadi, tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak berpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 4 UU Rumah Susun. Selanjutnya, bagian bersama. Nah, bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 angka 5 UU Rumah Susun. Nah, lalu pada benda bersama, itu tuh pengertiannya adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 6 UU Rumah Susun. Sarusun atau satuan rumah susun. Nah, sarusun itu adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Lalu, jenis-jenis rumah susun. Nah, jenis-jenis rumah susun itu ada 5, yaitu rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, rumah susun dinas, dan rumah susun komersial. Dalam artiannya, rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
menengah bawah, dan berpenghasilan rendah yang pembangunannya mendapatkan kemudahan dan bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Lalu dalam rumah susun khusus itu pengertiannya adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial. Nah, selanjutnya rumah susun negara. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki dan dikelola negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. Selanjutnya, rumah susun dinas. Itu tuh pengertiannya adalah rumah susun negara yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri beserta keluarganya. Dan yang terakhir, rumah susun komersial. Rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan mekanisme pasar. Contohnya, apartemen atau kondominium. Berikut yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.